Pijat oksitosin bukan sekedar pijatan, tetapi ungkapan cinta ibu yang mengalir menjadi ASI untuk buah hati. Halo sahabat sehat RSUD Bajawa, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Bidan Mili, bidan di ruang melatih Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Melalui video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pijat oksitosin bagi ibu nifas. Ibu-ibu yang cantik, apakah sudah tahu apa itu pijat oksitosin? Nah, mari kita simak video ini sampai akhir ya. Pada ibu yang melahirkan, baik yang normal maupun melalui operasi sesar, seringkali muncul rasa nyeri, kelelahan, dan kecemasan setelah persalinan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kelancaran produksi air susu ibu. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang aman, nyaman, dan efektif untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah pijat oksitosin. Pijat oksitosin merupakan tindakan pemijatan pada area tulang belakang, mulai dari leher hingga tulang belikat, pada tulang rusuk kelima sampai keenam. Pemijatan ini berfokus pada sistem saraf di punggung untuk memberikan efek relaksasi yang kuat pada ibu setelah melahirkan, sehingga merangsang pelepasan hormon prolaktin dan hormon oksitosin yang berperan penting dalam melancarkan produksi ASI. Cara kerja pijat oksitosin. Sentuhan dan pijatan berirama di area punggung mengirimkan sinyal ke otak. Otak merespon dengan melepaskan hormon oksitosin ke dalam aliran darah. Hormon oksitosin memicu sel-sel otot di sekitar kelenjar susu untuk berkontraksi. Kontraksi tersebut memeras air susu keluar dari alveoli menuju saluran puting sehingga siap diisap oleh bayi. Manfaat pijat oksitosin: melancarkan aliran ASI, meningkatkan volume produksi ASI, mengurangi stres dan efek depresi, meredakan nyeri dan pegal, mencegah mastitis atau pembengkakan payudara, serta mempercepat pemulihan rahim. Sebelum melakukan tindakan, siapkan minyak pijat seperti baby oil atau minyak zaitun, handuk bersih 2 buah, 1 untuk menutup dada ibu, 1 untuk membersihkan sisa minyak, baskom berisi air hangat, bantal, kursi yang nyaman, meja atau fasilitas sandaran. Pastikan pakaian bagian atas ibu sudah dibuka dan lepaskan bra agar seluruh area punggung bebas dari penghalang. Untuk pemijat, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, pastikan kuku tangan pemijat sudah dipotong pendek, dan suhu tangan dalam keadaan hangat. Pastikan untuk menjaga privasi pasien dan suhu ruangan dalam keadaan hangat. Melalui video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pijat oksitosin dengan benar. Yuk, kita simak bersama langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan posisi ibu nyaman dan rileks. Posisi ibu saat melakukan tindakan pijatan oksitosin adalah bagi ibu dengan persalinan normal, ibu duduk condong ke arah meja atau sandaran tempat tidur, lipat kedua tangan dan letakkan di atas bantal, lalu menyandarkan kepalanya di atas lengan. Payudara dibiarkan menggantung lepas ke arah bawah agar refleks aliran ASI bekerja maksimal. Sedangkan bagi ibu yang melahirkan dengan SC, ibu bisa duduk tegak di atas kursi atau ibu bisa tidur dengan posisi miring ke salah satu sisi, bisa sisi kanan maupun sisi kiri. Ibu yang melahirkan secara SC tidak boleh membungkuk ke depan atau menekan meja karena akan menjepit, menarik, dan menyakiti luka operasi di perut bagian bawah. Gerakan yang pertama adalah pemijatan pada leher bagian belakang. Gunakan kedua ibu jari, melingkar kecil-kecil, kita pijat dari leher atas ke bawah pada sisi tulangnya ya. Kita pijat dari atas ke bawah 3 sampai dengan 5 kali. Jika sudah, diulangi sampai dengan 3 sampai 5 kali, kita menarik garis lurus dari atas ke bawah seperti ini. Gerakan kedua adalah pemijatan pada garis bahu dengan gerakan yang sama, kita melingkar kecil-kecil seperti ini. Gerakan ini kita ulang 3 sampai dengan 5 kali. Setelah 3 sampai 5 kali,
Kita tarik garis lurus di sepanjang bahu seperti ini. Gerakan ketiga adalah pemijatan dari leher bagian bawah menuju ke arah tulang belikat. Dengan gerakan yang sama, melingkar kecil-kecil menggunakan ibu jari, dan gerakan ini dilakukan pada sisi tulang belikat 3 sampai dengan 5 kali. Dan setelah dilakukan 3 sampai dengan 5 kali, kita tarik garis lurus ke arah bawah, dari atas ke bawah, seperti ini ya. Gerakan keempat adalah pijatan dari atas ke bawah di sisi tulang belakang. Pemijatannya seperti ini ya. Dan dilakukan bukan pada tulang, tetapi pada sisi tulang. Gerakan ini diulang 3 sampai 5 kali dari atas ke bawah. Setelah 3 sampai dengan 5 kali, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah seperti ini. Gerakan yang terakhir adalah membentuk tanda love pada punggung ibu. Bisa menggunakan jari seperti ini, atau menggunakan jari yang sudah dikepal. Kita mulai dari atas ke samping, dan diulangi 3 sampai dengan 5 kali. Ibu-ibu, pijat ini bisa diulang 2 sampai 3 kali dalam sehari sesuai dengan keinginan ibu. Sekali sesi dilakukan 3 sampai 5 menit. Setelah selesai melakukan semua sesi pijatan, kita bersihkan punggung ibu menggunakan handuk atau waslap yang sudah dibasahi dengan air. Setelah itu, ibu bisa langsung menyusui bayi atau memerah ASI. Selain pijat oksitosin, dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang, mengurangi stres, istirahat yang cukup, dan dukungan keluarga, terutama suami, juga merupakan faktor pendukung kelancaran ASI. Sahabat sehat RSUD Bajawa, dalam setiap sentuhan, hadir ketenangan. Dan dari ketenangan itu, lahir kekuatan. Kekuatan untuk mencintai, merawat, dan menghidupi, karena setiap tetes ASI adalah awal kehidupan yang penuh harapan. Tetaplah kuat, Ibu. Kami ada untuk mendampingi. Saya Bidan Mili. Bahagia selalu dan salam sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Sampai jumpa di video edukasi lainnya.